Kemudian di environment real time embedded itu memori nggak gede kan biasanya. Jadi kalau yang di Zing 7000 yang terpasang di Saibo itu memorinya 512 megabyte. Sehingga makanya kita perlu milih aplikasi atau algoritma yang nggak butuh memori terlalu banyak. Nah, di RTOS itu support either MMU, Memory Management Unit, atau MPU. Nah, untuk virtualisasi biasanya yang support adalah MMU, sementara kalau Memory Protection Unit itu yang lebih sederhana dibanding MMU. Nah, di SoC 7000, Zing 7000, si ARM prosesor A9 Cortex itu support virtual memory. Sehingga untuk virtualization masih dimungkinkan di cukup hardware-nya, aplikasinya kita taruh di SD card misalnya, kalau lebih besar dari 512 MB. Kemudian memori space-nya kita bisa bagi ke sebagai user space maupun kernel space. Nah, konsep virtual memory karena kita punya mapping. Jadi physical address dari application itu bisa di map ke alamat memori maupun ke alamat storage yang lain, misalnya SD card. Sehingga dengan cara demikian kita bisa seakan-akan aplikasi kita bisa lebih besar dari real memori yang tersedia. Ini gambaran virtual memory konsepnya. Jadi ada mapper ya, ada mapper sehingga real address dari aplikasi kemudian akan di mapping ke address memori. Nah, pembagian memorinya juga dibedakan antara kernel space memory dan user space memory. Ini memorinya. Jadi kita bisa untuk kernel map, kemudian untuk user space, memory map, kemudian memorinya dibebaskan ketika mau mengupload aplikasi yang sebelumnya tidak di-load di memori. Kita menemukan kernel memory allocation. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai timer. Jadi timer ini krusial ya di sistem embedded system karena salah satunya yang penting adalah untuk watchdog timer. Jadi timer yang kalau ini 0 maka prosesor kita akan reset. Nah, ini yang mesti kadang-kadang dimanfaatkan kalau prosesor kita ngehang karena watchdog timer ini akan selalu jalan. Nah, ini kalau misalnya aplikasi ngehang lama gitu, watchdog timernya 0, berarti mesti misalnya disiapin interrupt request dari watchdog timer masuk ke load reset misalnya. Gitu. Ini terjadi pernah berguna ketika Amerika mengirim pesawat ke Mars ya, Mars Pathfinder. Nah, selain watchdog timer ada programmable timer. Jadi timer yang bisa diprogram biasanya untuk scheduling yang berdasarkan timer. Nah, timer sendiri itu bisa di-drive dari hardware. Jadi biasanya di prosesor tiap CPU itu punya hardware clock. Nah, nanti timernya bisa kita
tulis sebagai programmable timer. Nah, timer sendiri bisa kita manfaatkan di banyak hal, termasuk untuk delay, kemudian untuk sinkronisasi atau untuk interrupt timer misalnya. Jadi menyediakan interrupt timer contohnya. Selain untuk mengukur waktu dari aplikasi kita berapa lama. Jadi pasti banyak manfaatnya dari timer. Nah, ini contoh implementasi timer yang ada di SoC Zynq 7000. Karena di SoC Zynq 7000 kita punya 2 CPU, masing-masing punya timernya. Selain timer ini, dia punya watchdog timer. Nah, ini bisa diakses, dijadikan sebagai interrupt timer. Nah, berdasarkan timer ini yang diprogram, maka RTOS kernel itu bisa menggunakan struktur software yang yang diasosiasikan sebagai timer terhadap masing-masing task, sehingga seakan-akan tasknya bisa kita scheduling berdasarkan waktunya. Jadi kayak kita hari-hari ya, kadang-kadang kita punya schedule berdasarkan waktu. Jadi waktunya kuliah, waktu belajar, waktu makan, waktu tidur, waktu bangun, itu rata-rata timer base. Tapi ada juga yang event base, misalnya karena ditelepon oleh seseorang melakukan sesuatu, ditelepon oleh orang tua kita melakukan sesuatu, itu event base. Jadi dua-duanya ada di RTOS. Kita gunakan untuk scheduling, synchronization, maupun time stamping, maupun memang untuk mengukur time. Nah, ini biasanya beberapa aktivitas yang terkait dengan timer di embedded system, yaitu set timer, kemudian add to timer queuing, kemudian apakah timernya expire atau enggak. Kalau expire maka akan generate interrupt, kemudian run at expire, mungkin melakukan sesuatu ketika expire, kemudian hapus timer dari queuing. Oke, aspek berikutnya yang ada di RTOS kernel adalah input-output. Umumnya input-output ini jauh lebih lambat dibanding processing yang ada di CPU ya, bisa ratusan kali. Sehingga kalau kita membuat aplikasi yang melibatkan I/O menjadi tidak efisien kalau menunggu respon dari I/O dan mengabaikan wait processing gitu. Jadi membuang-buang resource CPU. Nah, sehingga untuk urusan I/O biasanya akan kita implementasikan di aplikasi yang interrupt driven. Kemudian untuk akses storage biasanya akan diakses dari DMA. Atau kita kumpulin dulu, datang masuk sekian, baru penuh, baru ada interrupt polling. Kemudian ada I/O map, jadi memory space, I/O space itu adanya di trace berapa, itu nanti ininya masuk sebagai input output map. Nah, ini contoh yang old loop system, tapi di SoC Zynq 7000 nanti kita akan menggunakan FreeRTOS, itu lebih detailnya itu akan ada di lab tentang RTOS. Nah, interrupt driven-nya itu nanti di masalah task ya, ketika tasknya dikirim dari satu task ke task yang lain,
Kemudian akses DMA-nya kita udah nanti akses di bisa di tugas atau di tas mengenai itu apa namanya scheduling yang menggunakan RTOS. Nah ini contoh beberapa kegiatan yang terkait dengan I/O, misalnya read, write, kemudian mapping atau akses I/O karena interrupt, baik membaca maupun ketika menulis.